Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pemasaran internasional. Di sini kami akan menjabarkan sedikit materi dari hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ari Nur Maharani, ada Isna Saroh Yuliana, ada Lailatul Putriana Fitroh, ada Isna Amelia Asmi, ada Armi Dayanuar, dan ada Anissa. Sebelumnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai kebijakan produk global. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk itu sendiri. Produk itu sendiri menurut Kotler yaitu produk didefinisikan sebagai semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau digunakan dan dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Sementara itu, suatu produk juga dapat membentuk kepuasan dan manfaat bagi para pembeli atau pemakai dan memiliki karakteristik yang melekat pada suatu produk tersebut seperti berat, ukuran, dan material. Definisi ini dapat diperluas dengan memasukkan beberapa hal seperti warna, tekstur, gaya, dan bentuk. Ya, untuk pengertian produk global itu tersendiri yaitu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Beberapa pasar global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Sementara beberapa produk global lainnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yaitu sedikit materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita Isna Saroh Yuliana. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Saroh Yuliana dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, Saudari Ari Nur Maharani. Untuk yang selanjutnya yaitu desain produk global yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, preferensi, yang kedua, biaya, yang ketiga, peraturan dan hukum, dan yang keempat, kompatibilitas. Kemudian, strategi ekspansi geografis yang terdiri dari yang pertama, perluasan produk, komunikasi, dual extension, yang kedua, perluasan produk, adaptasi komunikasi, yang ketiga, adaptasi produk, perluasan komunikasi, yang keempat, adaptasi ganda atau dual adaptation, dan yang terakhir, produk invention. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan produk global memerinci jajaran produk yang dalam pemasaran disebut bauran produk. Bauran produk diperlukan untuk tugas implementasi dan mencapai sasaran yang sudah diperinci oleh strategi. Kemudian strategi itu menyatakan produk mana yang harus dijual bila perusahaan ingin mencapai laba atau memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. Penerimaan laba atas harta yang telah ditetapkan. Kebijakan juga memerinci berapa kali tinjauan atas produk harus diadakan agar efektivitas bauran itu dapat dipertahankan sedapat mungkin. Kapan saja supaya tetap dalam kondisi puncak dan selalu meningkat atau bertambah terus-menerus. Kebijakan produk global dapat dirubah dengan merumuskan produk baru dengan perlahan-lahan pada bauran produk untuk menggantikan produk lama yang telah usang atau sudah tidak bisa dijual lagi. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Putriana Fitroh. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan produk. Yang pertama ada manfaat inti, yang kedua produk dasar, yang ketiga produk yang diharapkan, yang keempat produk yang ditingkatkan, dan yang kelima ada produk potensial. Penjelasan yang pertama yaitu manfaat inti adalah manfaat dasar dari suatu produk atau jasa yang dibeli oleh pelanggan. Contohnya yaitu hotel. Hotel itu kan tempat istirahat dan tidur ya. Lalu yang kedua ada produk dasar. Adalah mengubah manfaat produk menjadi produk dasar. Dengan kata lain,
bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya yaitu kamar hotel, ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada handuk, ada meja, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, produk yang diharapkan adalah suatu set atribut dan kondisi biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika mereka membeli produk. Contohnya ketenangan, tempat tidur yang bersih. Yang keempat, yaitu produk yang ditingkatkan adalah produk yang memenuhi keinginan pelanggan itu melampaui harapan mereka. Contohnya mungkin di hotel itu ada jasa online, terus check-in, terus servis yang memuaskan. Lalu yang kelima ada produk potensial adalah yang mencakup semua peningkatan dan transportasi yang akhirnya akan dialami produk. Contohnya itu kamar suite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Amelia Ismi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya, yaitu klasifikasi produk. Yang pertama, klasifikasi produk menurut ketahanan dan keberwujudan. Yang pertama yaitu barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods. Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan sudah habis, seperti bahan makanan atau kebutuhan pokok. Contohnya itu minyak goreng, sabun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang tahan lama atau durable goods. Barang tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama. Contohnya alat-alat peralatan memasak dan alat-alat tulis dan lain-lain. Yang ketiga yaitu produk jasa. Produk jasa adalah produk yang tidak berwujud, berbentuk kualifikasi atau kemampuan dari seseorang yang bervariasi, tak terpisahkan dan dapat musnah. Contohnya itu salon potong rambut, salon kecantikan, bengkel, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk berdasarkan tujuan pembelian atau kegunaan. Dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi barang konsumen dan klasifikasi barang industri. Klasifikasi barang konsumen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama barang sehari-hari. Barang sehari-hari yaitu barang yang tidak banyak pertimbangan dalam melakukan pembelian, biasanya berupa kebutuhan makanan pokok. Yang kedua yaitu barang belanja. Barang belanja adalah barang yang mempunyai banyak pertimbangan dalam melakukan pembelian. Contohnya yaitu mobil, televisi, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang khusus. Barang khusus adalah barang yang dibutuhkan konsumen dengan pelayanan tambahan. Contohnya itu seperti barang-barang mewah dan bermerek. Kemudian yang keempat yaitu barang yang tidak dicari. Barang yang tidak dicari adalah barang yang tidak terpikirkan untuk membelinya di waktu sekarang, tetapi mungkin untuk dibeli di waktu yang akan datang. Kemudian klasifikasi barang menurut industri. Klasifikasi barang menurut industri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu barang dan suku cadang. Barang dan suku cadang adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Yang kedua yaitu barang modal. Barang modal adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Yang ketiga yaitu layanan bisnis dan pasokan. Layanan bisnis dan pasokan barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan produk jadi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pemasaran produk jasa. Menurut Philip Kotler, jasa adalah aktivitas maupun manfaat apapun yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Christopher H. Lovelock, jasa lebih merupakan penampilan kinerja dibandingkan dengan suatu benda, dan karena jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, maka jasa hanyalah dirasakan dan dialami, bukan dimiliki. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Prodi Studi Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Prodi Manajemen 2018 pagi. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai pemasaran internasional, dan saya sedikit
menjelaskan materi tentang 4 karakteristik jasa. Yang pertama ada intangible atau tidak terwujud. Yang kedua ada inseparability atau tidak terpisahkan. Yang ketiga variability atau bervariasi. Yang keempat feasibility atau mudah lenyap. Dan dimensi kualitas jasa meliputi 1. Reliability atau kehandalan. Yang kedua responsiveness daya tangkap. Yang ketiga asuransi atau jaminan. Yang keempat empati atau perhatian. Yang keenam tangible atau bukti fisik. Keempat karakteristik jasa tadi sangat mempengaruhi dalam pemasaran internasional, terutama dalam bidang jasa. Dan dimensi kualitas jasa kelima dimensi tersebut sangat berpengaruh juga dalam menentukan dimensi dalam kualitas jasa. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Armida Yanuar Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir mengenai mempertahankan kualitas jasa dan jasa sebagai suatu sistem. Langsung aja untuk yang pertama itu mempertahankan kualitas jasa. Di sini ada 6 cara untuk mempertahankan kualitas jasa tersebut. Yang pertama ada memberikan dukungan dan dorongan. Yang kedua itu ada mengembangkan moto. Yang ketiga itu ada melakukan komitmen terhadap kualitas. Yang keempat adalah memantau performasi pelayanan. Yang kelima itu ada selalu mengkomunikasikan kepedulian terhadap kualitas pelayanan. Dan yang terakhir yang keenam itu ada perusahaan harus memuaskan karyawannya. Nah, lalu untuk penjelasan yang kedua itu jasa sebagai suatu sistem. Yang pertama itu ada Service Operation System. Maksudnya apa sih Service Operation System? Itu adalah merupakan komponen yang terdapat dalam total sistem jasa di mana input proses dan unsur produk jasa diciptakan melalui komponen sumber daya manusia dan komponen fisik. Lalu yang kedua itu ada Service Delivery System. Maksudnya apa sih Service Delivery System ini? Itu berhubungan dengan bila mana, di mana, dan bagaimana jasa itu diserahkan kepada pelanggan. Sistem ini tidak hanya meliputi unsur-unsur sistem dalam operasi jasa, tetapi termasuk juga hal-hal yang disiapkan pada konsumen lainnya. Yang terakhir itu ada Service Marketing System. Maksudnya apa sih Service Marketing System? Ini service marketing system ini meliputi seluruh titik kontak atau interaksi dengan konsumen yang mencakup iklan, penagih, dan peneliti pasar. Ya mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang jelas silakan dipertanya. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.